واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جدد الأعوام عاما بعد عام وزود في هذا التجديد إبرة لمن يتذكر والذكرى لمن يتفكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Berhubung kita masih berada di awal tahun 2021, maka judul ceramah kita hari ini ialah memperhatikan persiapan kita untuk hari esok, atau memperhatikan investasi kita untuk hari esok. Ceramah ini bertolak dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksud hari esok di sini adalah kehidupan di akhirat kelak. Dari ayat ini ada dua hal yang dapat kita ambil. Pertama, perintah Allah agar kita selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua ialah agar kita mempersiapkan bekal kita untuk hari akhirat. Untuk perintah yang pertama, bertakwa kepada Allah, barangkali sudah sama-sama kita ketahui, bertakwa adalah memelihara diri kita agar kita mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Untuk mencapai derajat takwa itu harus bertolak dari iman yang sempurna. Karena ayat yang kita bacakan tadi dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka sebelum kita bicara tentang takwa, kita harus melakukan evaluasi terhadap keimanan kita. Apakah kita betul-betul sudah beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan rukun iman dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah betul-betul melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong? Mengapa ini perlu kita ingatkan? Walaupun zaman sudah begitu modern, tetapi masih kita dengar masih banyak yang datang kepada dukun, kepada paranormal,
kepada orang-orang pintar untuk meminta bantuan kepada kuburan keramat agar arwah yang berkubur di sana dapat membantu memohon kepada Allah agar hidupnya baik, agar hidupnya sukses. Ini jelas imannya itu hanyalah dalam ucapan, tapi dia masih memberikan tandingan kepada Allah yang diharapkan dapat membantunya. Artinya dia belum mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di zaman modern ini barangkali masih kita jumpai banyak orang yang pakai jimat. Banyak orang memakai cincin akik, cincin merah delima, cincin hijau lumut di jarinya. Tetapi dengan keyakinan bahwa itu akan merupakan hoki bagi dia, mendatangkan rezeki bagi dia. Jadi ada tandingan bagi dirinya. Di samping dia percaya kepada Allah, ada kekuatan lain yang mendatangkan rezeki bagi dia, yaitu batu cincin, batu akik, batu hijau lumut dan sebagainya. Dia percaya kepada keris, dia percaya kepada benda-benda keramat. Di zaman modern ini masih banyak orang seperti itu yang diyakini akan menyelamatkan hidupnya, melindungi nyawanya. Ini berarti dia sudah menandingi Tuhan bahwa ada orang yang dapat melindungi dirinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting lagi kita evaluasi ialah bagaimana iman kita itu. Apakah iman yang sudah kita dengungkan, yang selalu kita sebut itu mampu menjadi rem, menjadi kendali dalam hidup kita. Orang-orang yang betul beriman kepada Allah, percaya adanya hari akhirat, pasti dia tidak akan berbuat zalim lagi, tidak akan menganiaya orang lagi, tidak akan tega mengorbankan orang, menghilangkan nyawa orang demi mempertahankan kedudukannya, demi perintah atasannya. Kalau betul-betul beriman. Tapi kalau dia sudah lupa, Allah selalu memperhatikan perbuatannya, bahwa malaikat selalu mencatat perbuatannya dan itu akan diterimanya di akhirat kelak. Artinya kepercayaan kepada akhiratnya sudah tidak ada lagi. Maka tidak jarang orang mengatakan beriman, tapi di sisi lain dia melakukan penzaliman, menghilangkan hak orang, mengorbankan orang, berlaku curang dalam berdagang dan sebagainya. Ini yang perlu kita evaluasi diri kita. Apakah tahun 2020 sebahagian masih ada dalam diri kita? Dan kalau masih ada, mari 2021 itu kita tinggalkan dan kita tingkatkan iman kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam ayat tadi ialah agar memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, hari akhirat kelak. Artinya mari kita evaluasi ibadah kita yang kita persiapkan untuk hari akhirat. Apakah ibadah mahdah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita betul-betul karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena malu kita sebagai pejabat, sebagai orang kaya, sebagai tokoh masyarakat. Dan apakah ibadah kita itu setiap waktu, setiap saat kita kontrol dan kita perhatikan. Selama tahun 20 berapa kali kita melaksanakan salat berjamaah di masjid dan musala? Apakah hanya 1 kali sehari atau 2 kali sehari? Kita evaluasi diri kita, dan untuk tahun 2021 kita berusaha untuk meningkatkannya lagi. Itu ibadah mahdah. Ibadah mahdah. Ibadah ghairu mahdah
pemberian kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita perlu kita evaluasi. Apakah kita berikan betul-betul karena ikhlas melaksanakan perintah Allah, atau kita memberi karena mengharap akan menerima kembali dalam bentuk yang lain. Orang yang diberi akan patuh kepada kita, orang yang diberi akan menolong kita, dan orang yang diberi akan memilih kita kalau kita mencalon jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Kalau ini yang menjadi tujuan kita memberi, maka itu tidak akan ada gunanya, dan investasi kita untuk akhirat tidak akan dapat kita nikmati. Kemudian evaluasi lain yang perlu kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Apakah sumber dana infak, wakaf, sedekah, bantuan kita itu betul-betul bersumber dari yang halal? Apakah dana itu tidak dari perdagang yang curang, tidak dari korupsi, tidak dari memeras keringat orang lain? Itu harus kita perhatikan. Mengapa? Kalau betul-betul ibadah ghairu mahdah kita itu benar-benar ikhlas karena Allah, Allah sudah menjadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir padi yang menumbuhkan 7 bulir, kemudian setiap bulir menumbuhkan 100, maka ujungnya adalah 700. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui bagaimana hakikatnya. Dengan demikian, Bapak dan saudara, ada matematik dalam beramal. Satu perbuatan ibadah akan memperoleh pahala kali 7 kali 100, 700 pahala yang diberikan Allah terhadap ibadah kita. Ibadah ghairu mahdah kita, bantuan kita, infak kita, uang yang kita berikan untuk menolong orang lain 700. Akan tetapi harus diingat, matematik amal itu hanya berlaku dengan syarat pertama, bila kita keluarkan dengan penuh keikhlasan. Bila tidak ikhlas, tidak ada artinya betapapun banyak yang kita keluarkan. Yang kedua yang harus kita ingat ialah bahwa uang yang kita berikan itu harus bersumber dari halalan thayyiban, dari halal dan baik. Jika uang yang kita berikan adalah hasil dari kecurangan dalam berdagang, takarannya diganjal di bawahnya, timbangannya diganjal di bawahnya sehingga 1 kilo menjadi 7 on, itu adalah uang yang tidak halal. Uang yang dari gratifikasi, yang seharusnya itu dikembalikan ke negara tapi dia terima untuk dirinya, maka itu yang diwakafkan, maka itu pahalanya tidak termasuk yang 1 kali 700 itu. Karena syarat dari matematik amal ialah halal dan thayyiban, kemudian dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ini yang penting. Jangan salah kaprah terhadap matematik amal. Mentang-mentang ada ayat yang mengatakan satu ibadah diganjar pahalanya 700 kali lipat. Kalau begitu kita mencuri 10 juta atau korupsi 10 juta, 2 juta diinfakkan ke masjid atau membantu orang, 8 juta kita pakai.
Mungkin dalam pikiran kita yang 2 juta itu kali 700 itu 1 juta 1.400.000.000 pahalanya dalam pikiran kita. Sedangkan dosa tadi hanya korupsi atau mengambil uang orang 10 juta kurang itu, maka hasilnya nanti 1.390.000.000, masih banyak keuntungannya. Itu pikiran yang tidak beralasan, karena syarat dari amal itu adalah halalan thayyiban. Kalau tidak halal maka tidak akan ada pahalanya. Jangan kita nanti menganggap sudah sekian infak kita, investasi kita untuk hari akhirat, ternyata semuanya itu tidak ada. Terakhir yang perlu kita ingat ialah agar pemberian kita, sedekah kita, bantuan kita kepada orang lain yang merupakan investasi kita untuk hidup di akhirat itu tidak kita sebut-sebut. Ada kisah untuk mengakhiri ceramah kita. Umar bin Khattab pernah mendatangi seorang anak dermawan. Apa katanya? Wahai anak dermawan, alangkah eloknya sanjungan penyair kepada keluargamu dan ayahmu dan dirimu. Kata Umar bin Khattab. Apa jawab anak dermawan itu? Ya pantaslah Amirul Mukminin. Pemberian kami sangat besar kepadanya setiap saat. Karena itu pantas dia memberikan sanjungan dalam puisi-puisinya. Jawab Umar bin Khattab, kalau begitu selesailah pemberianmu. Karena engkau sudah menyebut-nyebutnya, hilanglah pahalanya. Yang tinggal lagi adalah pemberian penyair kepada kamu. Apa maksudnya? Sanjungan penyair terhadap keluargamu. Itu yang utama. Jadi ini yang harus kita pelihara, bantuan kita, sedekah kita kepada orang jangan disebut-sebut. Itu yang dalam istilah Minang, Ilya barago mudik besangkan, disangkolah banyak labo kironyo, pokok nentamakan. Kita yang berutang kepada orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله